Dan kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Seperti yang tertera dalam tata ibadah kita pada hari ini, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum, dengan tema hari ini adalah taat walau perih. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palem, yaitu saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai. Bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian, Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu, mereka menghamparkan pakaian dan daun palem untuk dilalui Yesus. Kita berkumpul di sini tidak dengan menghamparkan pakaian atau membawa daun palma. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenang karya, pengajaran, keteladanan, dan kesediaannya berkorban. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, untuk membuka ibadah kita hari ini, sama-sama kita mau nyanyi segala kemuliaan bagimu penebus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kita. Kita sering mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita.
Namun ternyata kita lebih sering menuruti keinginan pribadi dan nafsu duniawi, sehingga tanpa sadar kita telah terseret ke dalam kegelapan dosa. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan dan semangat berbicara tentang isi Alkitab, namun enggan taat pada firman Tuhan yang selalu mengingatkan agar kita bersungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Kita bernyanyi bersama, bila ku renung dosa-dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah kini dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah menebus dosa kita dan Dia mengampuni segala dosa kita. Karena itu dalam menjalani hidup, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Amin. Saatnya kita akan bermazmur bersama yang dibacakan secara berbalasan, yang diambil dari Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Sebab hidupku habis dalam duka,
dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mari kita bernyanyi dari Mazmur 16 ayat 1, Kaulah ya Allah perlindunganku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Khalik langit dan bumi, kepadamu pada hari yang kudus ini Tuhan, kami datang tunduk diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menyembah dan memuliakan Tuhan. Baik kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus di sini, maupun saudara-saudara seiman kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan di tempat-tempat yang mereka tempati hari ini. Urapi dan kuduskan kami satu persatu ya Tuhan, supaya ibadah ini, ibadah yang kami jalani ini menjadi kudus dan mulia di hadapan-Mu. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, menguraikan firman, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dalam ketaatan kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang pertama terambil dari Kitab Nabi Yesaya pasal 50. Kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9a. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku.
Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama mendengarkan Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada Injil Matius 27 ayat 11 sampai 26, Yesus di hadapan Pilatus. Firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka,
Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara dua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Kure semangat puang. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dalam satu tema taat walau perih. Berdasarkan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi kesulitan hidup, krisis hidup, bahkan menghadapi ancaman jiwa, dan menghadapi ketidaknyamanan, pokoknya yang tidak mensukacitakanlah, yang tidak menyenangkan, maka banyak hal yang dapat kita lakukan yang lahir dari diri kita sendiri, yang diproduksi oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Dan terkadang banyak orang menjadi panik sendiri, bahkan jauh dari ketaatan hidup. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 ini berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Yesaya 50 ini saudara-saudara dilatar belakangi dengan kehidupan mereka sendiri, suasana mereka, umat Tuhan. Jadi waktu itu Israel sudah terbagi dua kerajaan. Kerajaan Israel dan Yehuda. Dan kitab Yesaya ini sendiri saudara-saudara dibagi dalam 3 bagian. Kalau kita lihat itu masa sebelum pembuangan
dan masa pada pembuangan dan masa sesudah pembuangan. Dan bacaan kita ada pada masa pembuangan Babel. Nah, saudara-saudara, sangat menarik dalam bacaan kita hari ini bahwa di dalam pasal 50 ini tentang nyanyian hamba yang ketiga. Seorang hamba, ya tentunya kita sadar saudara-saudara saya dan saudara-saudara kita semua adalah hamba Tuhan. Tetapi ada yang menarik sekali dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang keempat dari pasal 50 kitab Yesaya. Saya membacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Lidah seorang murid, bukan lidah biasa, tapi lidah seorang murid dengan memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Lidah pertama tadi disebut dan lalu mulai pendengaran. Berarti menyangkut soal lidah dan telinga. Dari sini saudara-saudara saya dapat melihat bahwa ternyata dua hal ini penting sekali. Namun apa hubungan lidah dengan telinga? Itu yang akan kita uraikan hari ini saudara-saudara. Lidah dan telinga. Lidah dan telinga ini menjadi lidah seorang murid, telinga seorang murid yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yang taat. Nah, siapakah Yesaya ini saudara-saudara? Yang dipilih oleh Allah untuk mau berbicara, ngomong kepada orang Israel dan Yehuda. Sebab dua kerajaan ini sudah terpecah. Makanya mereka dikalahkan. Kalau ada peperangan dikalahkan. Dan kenapa mereka dikalahkan? Mereka ada dalam pembuangan karena mereka tidak taat. Nah, ketidaktaatan inilah maka muncul ketaatan hamba Tuhan yang akan disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Israel harus taat. Sebagai hamba Tuhan mereka harus taat. Nah, kalau lebih jauh kita mau lihat dalam Yesaya, 700 tahun kemudian lalu terjadi apa yang dinyatakan ini sebagai nubuatan Yesaya bahwa akan datang hamba yang taat, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan kamu, membebaskan dunia ini. Nah, apa ciri-ciri hamba yang taat saudara-saudara? Punya lidah seorang murid. Kenapa seorang murid? Karena untuk belajar. Jadi lidah seorang murid, jadi lidah yang dimiliki untuk selalu belajar bagaimana memperkatakan kata yang bisa menyenangkan orang, bisa membuat orang semangat, dari patah semangat menjadi semangat, tidak ada gairah menjadi bergairah. Dan karena itu saudara-saudara, seorang murid atau seorang hamba harus memiliki lidah seorang murid yang terus belajar. Tapi bagaimana belajar itu saudara-saudara? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, latihlah lidahku untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa menyemangati orang, bisa membangun hidup orang, bisa memotivasi orang, bisa membuat orang semangat menghadapi hidup, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, supaya mereka diberi semangat. Sekalipun ada ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dengan lidahku sebagai seorang murid, engkau pakai Tuhan untuk bisa berbicara, menyampaikan, menguatkan. Baik kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, keluarga kita atau siapapun. Minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini perlu kita menyadari lidah yang kita miliki bisa saja menghancurkan orang lain. Dan karena itu minta lidah seorang murid yang diberkati oleh Tuhan.
Mungkin saja saudara-saudara ketika kita mengunjungi orang yang sakit, tanpa sadar kita lalu bercerita, orang ini mungkin kena satu penyakit yang ya biasa-biasa saja sebenarnya, sakit dada, lalu diopname. Lalu kita datang, oh mirip sekali tetangga saya, dia sakit dada, tapi beberapa hari kemudian tidak ada perubahan, mati. Sama sakitnya Bapak. Wah, gak bisa membangun. Orang ini bisa bilang, hah? Gak lama kemudian mati karena kaget. Maksudnya kata-kata tidak harus membangun. Orang sudah ketakutan dengan virus corona, makin kita takut-takuti. Sama tetanggaku, cuma sentuhan tangan aja. 3 hari kemudian demam tinggi terus, mati. Kamu bukan sentuhan tapi salaman. Ya, membuat semakin takut, saudara. Ini perlu. Lidah kita itu lidah yang harus membangun orang lain. Kita lihat Amsal. Nah, ini pengajaran yang luar biasa. Amsal pasal 16. Ayatnya yang ke-24. Ini bijak dalam perkataannya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Wah. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulangmu. Karena itu buat itu tuh untuk orang lain. Persoalan virus corona, orang takut, khawatir. Bangun semangat orang lain. Kalau keluar rumah, suami masuk ke dalam rumah, istri harus semprot dulu, papa harus semprot, buang semua bajunya dulu. Wah, bagaimana caranya? Wah, gitu. Ya mesti diberi pemahaman. Oke, saya pulang dari luar, tetapi bolehkah saya pelan-pelan masuk dan nanti saya membersihkan. Alas kaki mungkin disimpan di luar. Sudah itu pelan-pelan masuk dan dengan sopan gitu. Maaf, saya tidak bersentuhan dengan orang lain, tapi saya harus menjaga kesehatan. Oke? Semangat ini bisa membuat orang lain dalam rumah tenang dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bijak dalam perkataan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lidah ini punya kuasa. Luar biasa, lidah itu punya kuasa. Dari dalamnya ada berkat, tetapi sekaligus bisa menjadi kutuk kepada orang lain. Memuji tetapi menghina juga bisa terjadi. Karena itu harus ada kontrolnya. Tapi kontrolnya adalah kalau menjadi seorang murid, dia akan mengontrolnya sendiri. Dan ada Roh Kudus yang akan mengontrolnya. Sebab itu minta Roh Kudus untuk menguasai kita supaya lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain. Kedua, telinga. Seorang hamba Tuhan harus mendengar dan menyimak. Ada orang yang mendengar tetapi belum tentu listening, belum tentu menghayati, belum tentu menyimak, belum tentu bisa melakukannya. Dia cuma dengar. Dan karena itu saudara-saudara perlu sebagai seorang hamba Tuhan mendengar tetapi juga menyimak setiap perkataan. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tapi sisi lain, izinkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita mau mendengar kata-kata Tuhan. Mungkin kita terlalu banyak berbicara kepada Tuhan, menyampaikan seluruh duka cita kita, unek-unek kita, masalah kita, pergumulan kita. Tapi kita belum pernah berbicara, mendengarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara bagi kita. Dan cara Tuhan berbicara melalui kita adalah Alkitab. Buku-buku pemerintah, Roh Kudus yang diam dalam diri kita berbicara untuk mengingatkan kita setiap hal hidup ini. Karena itu mendengar dengan taat harus memakai telinga, pakai pikiran dan pakai hati.
Saudara-saudara, saya mengingat cerita Tuhan Yesus dalam kejadian atau masalah peristiwa ketika di Taman Getsemani. Ingatkah saudara-saudara, dalam cerita itu dia lalu berdoa dan dengan sungguh-sungguh ia berbicara kepada Bapanya di surga. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Dia menanti kuasa Tuhan, menanti bicara Tuhan, menanti perkataan Bapa. Dan yang dimaksudkan Tuhan adalah engkau harus menjalani dengan satu syarat: taat sampai pada kematianmu di kayu salib. Dan itu Allah yang bekerja untuknya. Saudara-saudara, di sini Tuhan menerobos persoalan hidup manusia. Peretz Adonai, kehadiran Allah yang langsung menerobos, menembus setiap persoalan hidup kita. Allah telah merancang untuk kita semua. Allah datang dalam hidup kita. Allah ada dalam setiap beban hidup kita. Allah ada di dalam keraguan kita. Allah ada di dalam kekhawatiran kita. Allah ada di dalam patah semangat kita. Tapi Peretz Adonai nyata bahwa Allah itu menerobos dan mempersiapkan yang terbaik buat kita. Hanya saja perlu, adakah saudara taat kepada Tuhan? Dalam ketaatanmu mengandalkan Allah dalam pergumulan itu, dalam masalah virus corona ini, tidak ada yang lain. Tuhan, Dia penguasa alam ini. Dia yang sanggup menerobosnya, bukan kita. Apa kekuatan dan daya kita melawan semuanya? Enggak. Saudara mau lari kemanapun juga, di sana akan ada. Lalu apa yang harus lakukan? Tidak ada lain. Peretz Adonai, Tuhan yang menerobosnya. Nah saudara-saudara, imanilah bahwa Tuhan kita itu ada untuk membawa kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu. Dia sanggup menerobos seberat apapun masalah itu dan sesulit apapun. Bukankah Yunus dalam kitab Yunus sendiri memberi contoh buat kita? Pernahkah Yunus berpikir akan masuk ke dalam perut ikan? Tidak pernah. Pernahkah Yunus berpikir akan diselamatkan melalui seekor ikan besar? Tetapi di sana ada Peretz Adonai, Allah yang menerobos dan melakukannya untuknya. Nyata, saudara-saudara, rancangan terobosan Tuhan itu ada untuk saudara dan saya. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan dan minta pada Tuhan agar menjadikan lidah kita, telinga kita ini sebagai lidah dan telinga seorang murid. Tentu dalam ketaatan. Dan Allah akan memakai saudara dan saya, kita semua, menjadi alat Tuhan, lidah seorang murid Tuhan, telinga seorang murid Tuhan yang mendengar dengan penuh hikmat dan lalu mengolahnya dan mengeluarkannya menjadi berkat, kata-kata yang berhikmat bagi orang lain. Saudara, mari kita tunduk diri. Kita masuk dalam waktu teduh. Saya mengajak kita semua meminta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Minta lidah menjadi seorang murid. Minta pendengaran menjadi seorang murid. Supaya kita menjadi hamba Tuhan. Ingatlah Yesus sudah datang. Dan akhirnya semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan memakai diri kita.
Saudara-saudara, baik kita dalam gereja ini maupun engkau yang ada di rumah, yakini saudaraku, Allah melihat hatimu. Allah menyaksikan kerinduanmu untuk berjumpa dengan Allah. Allah mengenal dan melihat setiap hati umatnya yang rindu dengan Tuhan. Maka hari ini mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan menjamah lidahmu dan menjamah telingamu untuk menjadi murid Tuhan, hamba Tuhan, sehingga dalam menghadapi kesulitan hidupmu, menghadapi setiap keberadaanmu, lidahmu dan telingamu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau mendengarkan dengan hikmat dan lalu mengeluarkan kata-kata dari lidahmu, kata untuk menghidupkan sesama, kata yang memanusiakan sesama, kata yang membangun sesamamu. Jangan khawatir dan ragu, karena setiap kesulitan, Peretz Adonai, Tuhan menerobos semuanya untukmu. Maka taruhlah kekhawatiranmu dan keraguanmu di dalam nama Yesus. Dia akan menolongmu. Karena itu, mari saudara kita taat kepada Tuhan. Sekalipun perih, sekalipun sulit, sekalipun menakutkan, di sana ada Tuhan mengendalikan untuk kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa hari ini, saudara-saudara. Dalam kaitan khotbah hari ini, di tengah ketakutan, kegelisahan, hanya satu yang diandalkan, Tuhan. Cek. Sebelum saya nyanyiin lagu ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Lemba Tangkello yang telah menciptakan lagu ini. Lagu ini diciptakan dengan kondisi kita sekarang, dengan wabah virus COVID-19, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan ungkapan lagu ini untuk kita lebih banyak berserah dan pasrah kepada Tuhan, dan di samping itu kita juga tetap semangat menjalani hari-hari dan kehidupan ini.
Oh buah perangikan indi saro maliki. Oh buah kapenumbangki metuarakan mati ulomi. Oh buah kamasekan indi dalorioki. Oh buah rinding palaka miku lambui tarunungan. Buang di tanah tahu dirindu batu lalikan unisu lan kebayungan lan ina masuanggana. Oh buah perangikan inde saro baliki. Oh buah kapenumbangki metuarakan mati olomi. Oh buah kamaseka inde dalorioki. Oh buah rinding palaka miku lambui tarunokan. Buang di tanah tahu dirindu batu lalikan unisul lan kebayungan lan ina masuanggana. Buang di tanah tahu dirindu batu lalikan unisul lan kebayungan lan ina masuanggana. Oh buah kamasekan indi dalorioki.
gempalakan, miku lambui karunokau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita berdiri, kita bersama-sama dalam pengakuan iman, melalui pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan pada hari ini dengan ayat yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Sekarang Beri Syukur. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Sebab pada hari Jumat, pada Jumat Agung kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan diinformasikan dalam pelaksanaan ini dilaksanakan di rumah, dan masing-masing keluarga menyiapkan roti dan anggur, dan salah seorang dari anggota keluarga yang menyiapkan atau bertugas untuk mempersiapkan roti dan anggur dalam meja yang disiapkan masing-masing di rumah nantinya
haruslah seseorang itu mempersiapkan diri dengan sungguh, terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan kuduskan dirinya, hidupnya dalam mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah formulir pada pelayanan perjamuan kudus Gereja Toraja pada minggu persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingatkan pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, selamat mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa ini kita akan berdoa beberapa keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Nyonya Tuti Doroti Sangka, Jil Aron Hayani Nolongan, James Kembaren, Nyonya Katrina Datu Pasaka, Nyonya Yohani Apriati Tangkiallo, Nyonya Linawati Pairunan Sigiro, Devi Palebangan, Bapak Masolo Bulog, Nyonya Erna Kara Duma, Bapak Andreas Palilu, Dioren Marlon Bandaso, Nyonya Ida Pakan Palilu, Bapak Dasan Markus, Hendrianus Aprianto Ambarura, Selvi Lebang, Faskalis Gesong Sumomba, dan beberapa yang bergumul dengan sakit seperti yang dialami oleh Ibu Yulia Palilu, Oma Makdu, Bapak Masolo Bulo,
opa dari Fani, dan saudara kita, sahabat kita Ibu Friska Rombe. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal hingga kekal, sebab kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Baik kami yang ada di dalam gerejamu di sini, maupun saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, sesama kami sahabat-sahabat Allah yang ada di rumah masing-masing, di tempat kerja, dan di berbagai tempat yang mereka tempati untuk sejenak berjumpa dengan Tuhan. Melalui ibadah ini, kuduskan dan berkati kami semua Tuhan. Nyanyian pujian kami, kesaksian pujian solo, bahkan Tuhan firman-Mu yang sudah kedengaran, berkati semuanya dan meteraikan untuk menjadi berkat dalam hidup kami, sehingga kami taat bagi Tuhan. Lidah kami menjadi lidah seorang murid yang telah diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan telinga kami mendengar, dan setiap pendengaran kami adalah pendengaran seorang murid yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk persiapan kami memasuki perjamuan kudus pada hari Jumat, yang akan dilaksanakan di sini dan lalu dilaksanakan di rumah masing-masing serentak. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa, biarlah setiap pribadi mempersiapkan diri. Tuhan, kenal kerinduan hati kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu. Biarlah semuanya itu menyegarkan dan menguatkan iman kami kembali, sehingga menuntut ketaatan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan biarlah persiapan ini Tuhan kami persiapkan dengan sungguh-sungguh untuk kami lakukan, tidak sekedar kami lakukan, tetapi penuh penghayatan rohani bahwa Tuhan ada di dalam pelaksanaan itu. Tuhan, kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan, dan berkat, sehingga mereka terus bersukacita dalam menerima berkat ketambahan usia, semakin dewasa dalam iman dan dalam perkataan, juga dalam pendengaran. Tuhan, kami mau berdoa mereka yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan, dengarkan doa-doa pribadi mereka dan lindungi Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan yang datang berdoa tunduk di hadapan-Mu hari ini Bapa, lindungi kami semua dari seluruh keadaan kami. Tuhan, lindungi dan naungi kami dari berbagai ancaman hidup dan jiwa kami. Lindungi kami Tuhan dari penyebaran virus corona. Kami percaya di dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami. Mereka adalah alat Tuhan, dan kami harus taat mendengarkan mereka. Sebab itu Bapa, Engkau lindungi pemerintah kami, Bapak Presiden, bersama dengan seluruh aparat yang ada, seluruh yang bekerja bersama dengannya, sampai pada pelosok-pelosok daerah. Tuhan lindungi sertai. Kami berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis, para dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Kami minta secara khusus Bapa,
Engkau lindungi secara istimewa mereka, sehingga mereka dalam tugas, panggilan, dan tanggung jawab mereka, pengabdian mereka untuk menolong sesama, mereka lakukan dalam iman. Mereka kerjakan dalam lindungan Tuhan. Mereka tidak khawatir dan takut karena Tuhan ada beserta mereka. Pakai terus mereka Tuhan, dan biarlah akan menjadi berkat, penyelamatan, kesembuhan, kekuatan bagi sesama kami yang dirawat. Teristimewa mereka yang terinfeksi virus corona. Tuhan, kuatkan dan tenangkan hati mereka. Dan biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan memulihkan, menyembuhkan, dan menolong mereka. Juga negara-negara yang lain, Tuhan hadir di sana memberkati, melindungi, memulihkan, dan menyembuhkan dunia ini dari virus corona. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu ke depan. Biarlah kami jalani dalam terang dan kasih Tuhan, terlebih dalam masa Paskah. Kami boleh mempersiapkan hati kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah memberi dirinya untuk menebus dosa kami. Tuhan, pakai kami semua mempersiapkan diri kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Tuhan berkati sehingga pelayanan terus dikerjakan. Gereja Toraja dalam pertumbuhan pelayanan, para hamba-hamba Tuhan mengatur pelayanan, Tuhan berkati dan kuatkan. Dan kami berdoa Tuhan, seluruh anggota jemaat Bintaro, dimanapun mereka berada, dan semua yang terlibat hadir dalam ibadah bersama hari ini, Tuhan berkati. Kami doakan anak-anak kami yang ada di SMA, yang akan mengikuti ujian online besok, Tuhan berkati supaya mereka mengikutinya dengan kesehatan dari Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan, dengan semangat dan tidak ada takut, karena Tuhan ada beserta mereka. Tuhan, seluruh persembahan kami hari ini, baik yang kami kumpulkan dalam gereja ini, maupun yang dikumpulkan di rumah masing-masing, Tuhan berkati, sehingga itu kan menjadi pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, dan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terima doa kami, dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari saudara-saudara kita mengakhiri ibadah ini, dan saya persilakan kita berdiri. Kita mengangkat pujian dengan menyanyi bersama, tahanlah dan berjuang terus. Pergilah kemana saja Tuhan mengutus kamu. Taatlah walaupun perih. Jadilah saksi Kristus. Dan jadilah berkat bagi sesamamu. Jalanilah hidupmu dalam kerendahan hati. Seperti Yesus yang dalam kejayaannya, Dia selalu menampakkan kerendahan hati. Kiranya Tuhan berkenan dan menolong saya. Sebab itu arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan mari saudara terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama untuk menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Anakmu.